Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Um, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada Pak AM Kutse. ya, mohon maaf, Gimana? baru sempat ikut lagi. Iya, gimana kabar, Pak? Baik, 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 Sas. Alhamdulillah. Akhir ini banyak rapat kalau malam, jadi nggak sempat ikut. Iya, iya, nggak apa-apa, Pak, santai aja. Oke, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa wasdaqul qailin, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin sadaqallahul azim. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan yang ke-23 ini eh, kita akan membahas tentang isim tafdil ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris mungkin ini kita sebut sebagai comparative degree ya, atau tingkat perbandingan. Nah, di dalam bahasa Arab, tingkat perbandingan itu disebut isim tafdil. Jadi ada dua aspek yang dibandingkan, di mana yang salah satu itu memiliki nilai lebih daripada yang lain. Nah, ini yang disebut sebagai isim tafdil. Nah, nanti juga ada pola tertentu yang ada di dalam isim tafdil itu, begitu. Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian pada materi berikut ini. Nah, kurang lebihnya nanti pada akhir sesi kita akan menerjemah beberapa ini ya, memahami teks Mahia Afdholul A'mal. Kemudian pada awal pertemuan ini kita akan mencoba mengkaji 32 kosakata yang nanti akan ada muncul di akhir sesi, begitu. Kemudian mengidentifikasi isim tafdil, kemudian menerjemah beberapa varian susunan isim tafdil, dan terakhir memahami teks Mahia Afdholul A'mal. Nah, sekarang kita akan lihat dulu secara kosakata yang akan kita gunakan. Di sini ada dakhala yadkhulu, dukhulan artinya adalah masuk. Kemudian ja'ala yaj'alu, menjadikan. Ja'ala yaj'alu itu termasuk ke dalam kategori kata kerja yang membutuhkan dua objek, begitu ya. Seperti misalnya ja'altu an-nasa atau al-insana khalifatan. Nah, di situ ada al-insan dan ada khalifah. Dua-duanya kita sebut sebagai maf'ul bih. Nah, karena itu kata ja'ala yaj'alu ini adalah kosakata kata kerja yang membutuhkan dua objek. Kemudian wasofa yasifu wasfun artinya mendeskripsikan. Ittakhadha yattakhidhu, ittikhad artinya menjadikan. Asyraka yusyriku, isyrok menyekutukan. Rabbun jamanya adalah arbabun, artinya Tuhan ya. Memang kata Rob kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia identiknya adalah dengan Tuhan, begitu. Tapi di dalam bahasa Arab kata Rob ini artinya adalah pemelihara ya, penjaga ya, atau ya pembimbing, itu Rob. Karena kita kenal misalnya ada murabbi gitu ya. Nah, terus kita juga mengenal ada Rabbul Bait. Nah, berarti itu bapak rumah tangga. Ibu rumah tangga Rabbatul Bait, begitu ya. Ibu rumah tangga itu disebutnya Rabbatul Bait. Di situ ada kata Rob karena memang kata Rob itu adalah yang memiliki
yang menguasai, yang mengatur, yang membimbing, itu semuanya masuk ke dalam kategori kata Rob begitu. Jadi kalau kita sebut Rabbul Alamin, ya mungkin yang menciptakan ia, yang membimbing ia, yang terus memelihara dan seterusnya begitu. Itu kata Rob ya. Jadi memang secara makna memang dia lebih luas dari sekedar hanya Tuhan begitu artinya. Kemudian ada abada ya'budu ibadatun, artinya menyembah. Amaro ya'muru amrun, artinya memerintahkan. Asluddin, itu dasar agama. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'un, membuat bid'ah ya. Mayyaza yumayyizu tamyiz, membedakan. Mayyaza yumayyizu tamyiz, itu membedakan artinya. Lalu ada al-kutubu al-munazzalatu, kitab-kitab yang diturunkan, atau terjemahan lain seperti yang sering saya kemukakan, kata al-kutub atau al-kitab itu artinya bisa juga berbentuk divine revelation ya, wahyu ketuhanan begitu ya. Nah, wa anzalna 'alaikal kitaba, nah, telah kami turunkan kepadamu kitab. Nah, maksudnya menurunkan wahyu, bukan plek dalam bentuk buku ya yang diturunkan itu, tapi wahyu kira-kira yang diturunkan. Kemudian ada ittaba'a yattabi'u, ittiba' yang artinya adalah mengikuti. Ja'a yaji'u bi, artinya mendatangkan. Ittahada yattahidu, ittihad, berpaham ittihad. Kemudian ada rafadha yarfudu ya. Raftun itu artinya menolak. Kadzdzaba yukadzibu takdzib, artinya mendustakan. Oke. Ini ada al-qadar, ada bid'atun bid'aun, muttabi'un li syariatit tauhid, pengikut syariat tauhid. Ba'dud dakhilin, sebagian yang masuk. Ada kata istama' yastami'u, ijtima', artinya itu adalah berkumpul. Dolalatun, kesesatan. Dan sampai bawah saya kira secara kosakata tidak ada, tidak, maksudnya tidak banyak persoalan lah kira-kira begitu. Lalu kemudian kita langsung masuk ke grammar corner. Di sini kita akan belajar tentang materi isim tafdil ya. Nah, apa itu isim tafdil? Tadi saya sampaikan bahwa isim tafdil ini kalau dalam bahasa Inggris sama dengan comparative degree ya. Tingkat perbandingan. Nah, tapi dalam isim sama seperti bahasa Inggris yang memiliki pola tertentu. Nah, isim tafdil di dalam bahasa Arab juga memiliki pola tertentu. Nah, di sini isim tafdil adalah isim yang dibentuk dari wazan atau pola af'alu. Begitu. Af'alu. Nah, polanya seperti ini untuk menunjukkan lebih begitu. Penggunaan isim tafdil digunakan untuk mengekspresikan sebuah perbandingan antara satu dengan yang lain. Ini disebut sebagai komparatif. Yang kedua, mengekspresikan bentuk superlatif atau perbandingan yang teratas, yang menyatakan paling atau ter. Nah, itu juga masih menggunakan pola af'alu. Akan kita lihat nanti ya. Contoh bentuk komparatif adalah saya lebih tinggi daripada kamu misalnya. Nah, ini kita lihat bahwa kata lebih tinggi ini disebut sebagai komparatif begitu. Hanya dalam bahasa Indonesia komparatif itu terbentuk dari penambahan kata lebih untuk kata sifatnya gitu. Tinggi ditambahkan lebih tinggi, panjang dikatakan lebih panjang ya, atau terpanjang itu berbentuknya adalah imbuhan.
kalau ter. Tapi kalau lebih ini kata. Atau paling ini juga kata, tapi kalau ter ini namanya adalah imbuhan ke kata yang dimaksud. Begitu. Oke, kita lihat misalnya contoh kalimat, contoh-contoh katanya. Di sini ada kata tawilun, ya. Ada kata tawilun. Lalu kemudian ketika menjadi isim tafdil maka dia menjadi atwalu, lebih tinggi atau tertinggi. Nah, jadi kayak memang mengikuti pola af'alu gitu. Af'alu. Jadi tawilun atwalu, soghirun kecil ini menjadi asghoru, lebih kecil atau paling kecil. Itu ya, soghirun asghoru, lebih kecil atau paling kecil. Kemudian ada jamilun, indah, menjadi ajmalu, lebih indah atau terindah. Ada faqirun, nah, menjadi afqoru, ya, lebih miskin atau paling miskin. Dan ada sahlun, menjadi ashalu, ya, lebih mudah atau termudah, begitu. Nah, jadi semuanya ini mengikut pola afalu. Semuanya ini mengikut pola afalu. Nah, terus di sini ada bentuk-bentuk isim tafdil. Isim yang berpola afalu setelahnya adalah huruf jar min untuk menunjukkan arti daripada, begitu. Nah, bentuk ini dalam bahasa Inggris dinamakan comparative degree dan dalam bahasa Indonesia disebut tingkat perbandingan. Nah, isim afalu yang diikuti oleh min artinya lebih titik-titik daripada titik-titik, begitu. Isim yang berpola afalu ini digunakan untuk mudzakkar, muannas, tunggal dan juga jamak, begitu. Misalnya begini. Ahmadu afdalu min Khalidin, ya. Kemudian Aisyatu akbaru min Fatimata, begitu. Ya, Aisyatu akbaru min Fatimata, Ahmadu afdalu min Khalidin, begitu. Di sini yang nomor 3, hadza syari'u anzafu min zalika. Jadi di sini ada anzafu, ada akbaru, ada juga afdalu, begitu. Nah, lalu di sini ada isim yang berpola af'alu sebagai mudhaf diikuti oleh isim mufrad. Nah, ini bentuk af'alu kemudian diikuti oleh isim mufrad. Nah, isim yang berwazan af'alu adalah mudhaf kemudian diikuti oleh mudhaf ilai. Gitu. Nanti untuk menunjukkan arti superlatif degree, ya, yang ter atau paling, begitu. Kemudian diikuti oleh mudhaf ilaih, diikuti oleh isim yang majrur, isim yang berpola afalu yang diikuti oleh isim majrur, artinya adalah paling titik-titik atau ter titik-titik. Nah, wazan afalu ini digunakan untuk muzakkar dan muannas. Ya. Jadi wazan afalu ini digunakan untuk muzakkar dan muannas. Jadi bisa dua-duanya. Huwa ahsanu talibin fil ma'hadi. Huwa ahsanu talibin fil ma'hadi. Dia murid terbaik. Ya. Huwa ahsanu talibin fil ma'hadi. Dia murid terbaik di kampus. Kemudian ada contoh yang kedua. Hadza syari'u anzafu syari'ain fil madinati. Jalan ini paling bersih di kota.
begitu. Seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian untuk materi terkait isim tafdil. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau tidak? Mungkin ada yang masih. Ya, Ustaz, Ya, boleh tanya, Ustaz. ya baik, siap. Di isim tafdil kalau tidak salah ada juga misalnya abqa atau asyaddu yang juga berarti lebih ya. Kemudian yang tadi yang nomor 2 itu ketika menjadi apa tadi contoh nomor 2 itu harus mufrad ya, harus mufrad yang majrurnya. Apakah misalnya kita mengatakan mereka adalah tim yang terbaik di ini ya. Artinya tim itu menunjukkan jamak, bukan hanya mufrad. Apakah memang harus tunggal yang ini? Oh ya, baik. Untuk jawaban untuk pertanyaan yang pertama terkait itu ya Pak ya. Ada abko, ada asyaddu dan seterusnya ya Pak ya. Baik. Kalau abko itu berarti asalnya adalah dari bakin ya. Bakin itu kan asalnya juga dari bakiyun, ketika diubah menjadi isim tafdil maka dia menjadi isim maksur sebenarnya. Abko begitu ya. Bakin menjadi abko. Nah, kenapa kok ada abko? Yaitu sebenarnya adalah asalnya bakiyun, ketika menjadi isim tafdil menjadi abkoyu. Nah, begitu. Abkoyu. Tapi karena ya apa itu namanya? Ya illat itu iya tidak bisa dikasih harokat ya, karena litsakli fi lisanil Arab, karena berat bagi lisanul Arab, sehingga tidak diucapkan begitu. Jadinya ada abko saja. Ini Jadi kalau udah semestinya jadi isim maksur jadinya ya. Kalau bakin itu kan isim mankus, isim yang berakhiran huruf ilat ya, kayak nadin ya, atau bakin itu kan isim mankus namanya bakiyun. Nah itu kemudian ketika dijadikan tafdil malah menjadi isim maksur, begitu Pak. Itu yang pertama ya. Masih menjawab yang pertama juga, betul. Di dalam isim tafdil itu nanti kita akan ketemu dengan kata asyaddu. Dalam kesempatan yang lain juga ada aksaru ya. Ada asyaddu, ada aksaru. Nah, ini entah asyaddu, entah aksaru, kedua-duanya nanti dipakai untuk kata sifat yang terdiri dari lebih 3 huruf ya. Misalnya kayak muntakimun, dendam. Kalau lebih dendam itu arti muntakimun ini kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk masdar. Masdarnya apa dari muntakimun berarti kan intiqom ya. Intaqoma yantakimu intiqomun wadhaka fahuwa muntakimun wadhaka muntaqom. Nah, intiqom kita tambahkan setelahnya adalah asyaddu. Asyaddu intiqoman. Begitu. Asyaddu intiqoman. Bukan asyaddu intiqomin. Nah, kenapa asyaddu intiqoman? Nah, intiqoman di sini dia seperti yang kita sampaikan di sebelumnya, itu namanya adalah tamyiz. Begitu. Asyaddu intiqoman. Artinya lebih dendam. Atau aksaru intiqoman. Lebih dendam. Juga sama. Begitu. Jadi setelahnya, kalau untuk penggunaan asyaddu dan aksaru ini, setelahnya harus isimnya itu adalah mansub. Secara i'rab nanti dia disebut sebagai tamyiz. Begitu yang kita pelajari di hari sebelumnya terkait tamyiz ya.
Nah, huwa asyaddu intiqaman minka, atau huwa asyaddu syaja'atan minka. Asyja'u ya, bukan. Asyaddu iftirasan, lebih buas, kira-kira begitu ya. Asyaddu iftirasan, lebih buas. Nah, jadi di sini kata asyaddu dan juga aksaru secara kesimpulannya adalah dipakai untuk menunjukkan arti lebih untuk isim-isim yang mungkin lebih secara wazan itu lebih susunannya lebih dari 3 huruf begitu. Seperti itu mungkin Pak Aim. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah selalu setelah ahsanu, ya, setelah isim tafdil itu berbentuk jamak begitu ya, bukan mufrad. Ya, itu juga banyak sebenarnya contohnya ya. Misalnya dan biasanya sih kalau dibanyakan begitu ya, di bentuk jamak taksir, di depannya itu harus ada apa namanya, di depannya harus ada tamyiz begitu. Nah, apa namanya, huwa aksaru aksaru tulab ibadatan misalnya. Huwa aksaru tulab ibadatan. Nah, ibadatan di sini ada tamyiz. Dia adalah apa namanya, yang setelah tulab ini yang setelah aksaru ini artinya bisa nanti berbentuk jamak ya, jamak taksir ataupun misalnya apa, dan itu mungkin tergantung kepada yang dibandingkannya begitu ya. Nah, misalnya kalau yang dibandingkannya itu adalah hum, berarti ya di sini kita harus nyebutnya adalah hum ahsanu tullabin fil ma'had begitu. Nah, kita apa namanya, kita sebut hum ahsanu tullabin fil ma'had karena mungkin menyesuaikan dengan jumlah yang ada di sini ya, dari ininya begitu. Seperti itu mungkin Pak Oce terkait ini. Apa masih ada yang perlu ditanyakan ulang? Terus, oh ya Sas, tadi yang asyaddu ya, saya cek di aplikasinya, memang rupanya ya memang kebanyakan ada sebagian besar diikuti oleh mansub ya. Apa tadi ya? Apa tadi, kayak asyaddu Tamyiz. ya, tamyiz, asyaddu halkan, asyaddu, tapi rupanya ada juga asyaddul azabi atau asyaddul iqabi. Ada juga yang majrur di belakang. Itu apa beda Sas anunya? Oh iya. Nah, kalau asyaddul adab, asyaddul iqab, nanti itu artinya bukan lagi lebih nanti. Tapi ya, maksudnya lebih tanpa embel-embel begitu. Kalau asyaddu kan hanya lebih ya. Ya, Nah, ya. tapi kalau asyaddul adab itu kan arti asyaddu di situ artinya lebih pedih gitu. Azab yang paling pedih atau yang lebih pedih. Gitu. Jadi di situ asyaddu yang setelahnya itu berbentuk majrur berarti itu asyaddu yang artinya syadid, yang artinya yang arti awalnya itu adalah lebih keras atau lebih pedih begitu. Tapi kalau dibandingkan ditambahkan dengan tamyiz nanti artinya lebih plus makna yang terkandung di dalam tamyiz itu. Sementara pedihnya itu dihilangkan. Oh Gitu. ya. Seperti itu Pak mungkin. Ya. Jadi huwa asyaddul adab, huwa apa begitu ya. Jadi ini ya betul itu
kira-kira masuk ke yang seperti ini gitu. Bagus. Gitu. Ya. Oke, siap. Sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu, silakan bisa disampaikan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Sebentar Ustaz. Ya. Selama ini yang saya tahu untuk isim tafdil kan ini ya, kan ada yang punya arti lebih dari, kemudian paling atau ter gitu. Nah, di buku bahasa Arab yang ada di tingkatan madrasah itu ya, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah gitu itu sampai aliyah pun itu yang saya temukan itu rumusnya itu kalau artinya lebih dari itu pakai rumus af'alu plus min begitu. Kemudian kalau yang punya arti ter atau paling itu rumusnya af'alu, kemudian diikuti oleh bentuk jamak begitu, kemudian diikuti dengan fi begitu, Ustadz. Jadi kalau ini saya lihat nggak pakai yang itu gitu ya. Jadi ternyata kok sepertinya bebas gitu ya, tidak harus bentuk jamak, itu juga bisa diartikan ter gitu ya, atau paling gitu ya. Atau gimana? Kalau yang tadi betul itu ada yang bentuk pertama kan, ada afdolu min begitu ya. Nah, yang artinya itu lebih dari, kemudian ada juga yang berbentuk ini bentuknya adalah mudhof ya, diikuti oleh isim mufrad begitu. Nah ini seperti tadi yang saya jelaskan, ini bisa juga setelah ini ditambahkan dengan jamak taksir ya. Nah mungkin lebih tepatnya untuk menyesuaikan kalau dibandingkan dengan yang di sininya begitu. Nah dibandingkan dengan penyesuaian ya. Ini kan mufrad, maka ini juga harus mufrad. Kalau ini jamak, hum ahsanu tullabin, maka ini juga harus jamak hanya untuk penyesuaian saja begitu. Nah, ada juga yang berbentuk jamak juga, walaupun ininya adalah misalnya mufrad begitu ya, tapi nanti harus ada setelahnya itu berbentuk tamyiz misalnya. Misalnya seperti huwa aktsaru tullabi ibadatan. Begitu. Dia adalah santri yang paling banyak ibadahnya. Jadi dibandingkan dengan santri keseluruhan, pelajar keseluruhan, lalu kemudian perbandingannya di masalah apanya? Ibadatannya misalnya begitu. Nah itu tamyiz. Kadang sih biasanya setelahnya ada tamyiznya kalau misalnya berbentuk jamak ya. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu juga ada yang jamak tapi tanpa perlu ada tamyiz. Seperti itu Ibu. Tapi kalau yang ini yang kira-kira yang saya sampaikan di sini adalah secara sederhananya ya. Ini belum yang kompleks begitu. Kan nanti ada yang kompleks itu. Ada yang namanya ada fadil, afdol, ada lagi fudla itu ya nanti. Gitu. Jadi ada yang bentuk muannasnya begitu. Seperti itu mungkin. Syarifah. Artinya kan tidak harus yang sesuai rumus itu gitu ya, Ustaz? Betul. Seperti itu. Ada juga bentuk lain maksudnya yang ya tidak harus jamak setelah yang artinya ter gitu loh maksud saya. Iya. Kompleks ya, gitu ya. Ini. Ya kalau secara sederhananya ya seperti ini. Tapi nanti untuk yang kompleksnya belum saya kemukakan begitu. Iya, betul. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak ada, nah kita lanjutkan ke yang ini ya. Nah, berarti kalau rohisun menjadi apa ini? Bapak Ibu? Menjadi arhasu. Arhasu.
Ya, arkhosu ya. Arkhosu. Mahirun. Amharu. Amharu. Salihun. Aslahu. Aslahu ya. Sabirun. Asbaru. Asbaru ya. Syahirun. Ashharu. Ashharu. Gitu. Kalau ashhur itu bulan namanya. Bulan-bulan. Tapi kalau ashhar itu yang populer, yang terkenal begitu. Nah ini ya, silakan. Jadi sebenarnya isim tafdil ini dibentuk dari mana sebenarnya? Apakah dibentuk dari kata kerjanya atau isimnya atau isimnya, dan apakah isimnya kayak yang tadi tawil, kathir menjadi aksaru. Rupanya ini kan yang muncul kan salihun, kemudian sabirun. Apakah dia muncul dalam bentuk isim? Kalau ini kan isim salihun berarti kan isim fa'il ya. Kalau yang tadi kan kayak apa tadi, kathirun, kemudian apa tadi kabirun, dia isim sifat biasalah. Jadi dari mana sebenarnya dibentuk ini isim tafdil, Ustaz? Oh ya, sebenarnya itu kan semua yang berbentuk, yang berpola af'alu, maka kita sebut itu adalah polanya isim tafdil begitu. Dan dia itu untuk membentuk isim tafdil itu biasanya kita pakai dari yang isim fa'il ya. Seperti mahirun, itu kita bisa bentuk itu menjadi isim tafdil berpola af'alu, dia menjadi amharu. Solehun itu menjadi aslahu, sobirun menjadi asbaru. Nah, itu artinya bahwa isim tafdil yang ini terbuat dari satu isim fa'il begitu ya. Ya, itu menjadi isim fa'il. Lalu kemudian yang kedua, isim tafdil juga bisa terbuat dari yang namanya as-sifatul musyabbahah. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah itu adalah kira-kira dia sebenarnya adalah isim fa'il tapi bukan berpola fa'ilun. Polanya bebas. Begitu. Tapi bebasnya maksudnya masih tergantung pada kamus. Kayak kata jamilun itu kan asalnya dari jamula yajmulu, jamalun, majmulun, wadal, fahuwa bukan jamilun, bukan. Karena jamula yajmulu itu tidak memiliki isim perubahan ke arah isim fa'il begitu. Nah, berubahnya ke apa? Yaitu namanya sifat musyabbahah. Nah, namanya jamilun begitu ya. Jamilun. Itu sifat musyabbahah. Rohisun itu dari rohusu yarhusu. Nah, sebelumnya itu tidak ada yang namanya rohis begitu. Tidak ada. Yang berbentuk isim fa'il itu tidak ada begitu. Yang ada adalah rohisun. Nah, ini namanya sifat musyabbahah. Jadi semua kata kerja yang terdiri dari sulasi mujarrad itu biasanya yang pola keempat sampai pola keenam itu tidak bisa dibentuk menjadi isim fa'il. Beberapa di antaranya itu bisa dibentuk menjadi sifat musyabbahah, namanya seperti itu. As-sifah al-musyabbahah, sifat musyabbahah. Jadi bagaimana kita tahu yang seperti itu? Mau tidak mau ya harus mengecek pada kamus begitu. Tapi untuk sementara kayak rohisun itu sifat musyabbahah ini. Nah, walaupun secara susunan, secara urutan tasrif itu isim fa'il dia begitu, tapi bukan isim fa'il namanya. Karena dia tidak berpola fa'ilun. Nah, tapi dia polanya ya
fa'ilun tepatnya begitu ya. Itu namanya sifat musyabah. Nah, jadi isim tafdil ini bisa dibentuk dari isim fa'il dan juga sifat musyabbahah begitu ya. Karena tidak semua kata kerja itu kan memiliki isim fa'ilnya. Begitu. Ada juga kata kerja yang hanya memiliki sifat musyabbah. Seperti hasuna yahsunu. Artinya baik. Nah, kita ubah hasuna yahsunu husnan fahuwa, tidak hasinun, itu keliru. Tapi yang ada adalah hasanun. Begitu. Hasanun. Nah, ini yang disebut sebagai sifat musyabbah. Seperti itu mungkin Pak Uce. Jadi itu memang terbentuk dari ini ya, isim fa'il. Kalau misalnya isim fa'ilnya itu lebih dari 3 huruf, begitu. Ya, seperti muntakimun, begitu. Terus muhsinun, mustahsinun, atau mutakabbirun, begitu. Itu kan isim fa'il yang terdiri, yang asal katanya itu terdiri dari 4 huruf dengan 3 huruf dasar, 1 huruf tambahan, atau 5 huruf, 3 huruf dasar, 2 huruf tambahan, atau 6 huruf, 3 huruf dasar dan 3 huruf tambahan. Nah, kalau yang seperti itu berarti ditambahkan asyaddu, begitu ya. Asyaddu yang artinya bukan lebih keras. Kalau lebih keras ya konteksnya tadi ya. Kalau bentuknya mudhaf mudhaf ilaih, asyaddul adab, begitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau isim fa'ilnya itu lebih dari 3 huruf, artinya kita harus menambahkan asyaddu, begitu, atau aktsaru. Nah, misalnya mutamasik, arti ini mutamasik. Mutamasik ini artinya adalah solid. Mutamasik. Mutamasikun, begitu ya. Nah, nggak bisa kita ubah menjadi amsaku. Nggak bisa ini menjadi amsaku. Karena ada banyak yang hilang kalau kita ubah menjadi pola afalu, begitu ya. Sehingga di sini kita untuk menyebut lebih solid, maka harus ditambahkan asyaddu. Asyaddu tama sukan, begitu. Ya, asyaddu tama sukan. Lebih solid. Seperti itu mungkin, Pak. Baik, seperti itu mungkin, Bapak Ibu. Apa mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, aktivitas yang ketiga ini yang kita sebut sebagai translation strategy. Strategi penerjemahan, begitu. Nah, isim tafdil dalam bahasa Arab lebih seringnya diterjemahkan dengan kata lebih titik-titik daripada dan paling titik-titik atau ter. Nah, hanya dalam konteks tertentu penerjemahan seperti ini dirasa kurang tepat. Nah, jadi kalau yang di atas nih secara dasarnya ya penerjemahannya ya lebih titik-titik daripada paling titik-titik ter gitu. Nah, kira-kira ada lagi kah terjemahannya selain di luar yang ini, begitu ya. Seperti itu. Nah, dalam beberapa hal konteks dan rasa bahasa Indonesia menghendaki isim tafdil diterjemahkan menjadi terlalu, begitu ya. Kita lihat contoh di sini, Bapak Ibu. Laisa dzalika muakkadan. Ya. Kemudian
Fa'angdharu hadha syairi al-jawwali, pandangan syair kelana itu ya, kanat aqsara min antahtariqa, terlalu lemah. Kanat aqsara, terlalu lemah, min antahtariqa, untuk bisa menembus seluk-beluk khoma ilal bustan, seluk belukar taman, au judronal qasri, dan tembok-tembok istana, litakshifa anil fatati, untuk melihat sang putri, begitu. Nah, kita lihat di sini ada kata aksor min. Tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa di sini setelahnya itu kan ada kata an plus fi'il mudhari. An plus fi'il mudhari. Yang artinya, nah kalau kita ketemu dengan yang seperti ini, maka arti aksoro ini kita terjemahkan terlalu, begitu ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi di sini, mundzul asril jahili wa sina'atil kalam tajid bainal arab suqan nafiqatan wa akhbaru aswaqi muladabiyati wa tafakhurihim bil bayan wa ihtikamihim milan nuqad awdahu min an yushara ilai. Begitu. Jadi di sini kita lihat juga ada kata awdahu min. Ini sama dengan yang di atas. Aksor min an yusharo. Ini fi'il mudhari berbentuk isim, berbentuk bina majhul ya. Nah, apa ini artinya? Awdahu min an yushar ilai. Terlalu jelas untuk disebutkan. Begitu. Jadi terlalu jelas. Nah, awdahu ini bukan lebih jelas, bukan juga terjelas, tapi kita artikan di sini terlalu jelas untuk disebutkan. Gitu. Jadi terlalu untuk, gitu ya. Min an yushar. Nah, ini kalau ketemunya adalah konstruksinya an plus fi'il mudhari. Begitu. Huwa huwa ajallu min an yuhmada, misalnya begitu. Huwa ajallu min an yuhmada. Dia lebih tinggi, lebih mulia untuk dipuji, begitu ya. Min an yuhmada, untuk dipuji. Nah, yang seperti ini disebut ya, masih tetap ini namanya adalah isim tafdil, tapi secara penerjemahan kalau kita ketemu dengan konstruksi yang seperti ini, awdahu min an yushar min an tahtariqo, kita artikan terlalu, ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, lalu di sini selain konteksnya tadi ya, min plus an fi'il mudhari. Nah, ada juga yang konstruksinya seperti ini. Hadzal fustan asgharu min maqasiha. Gaun ini terlalu kecil untuk ukurannya. Begitu. Memang ini kata min maqasiha itu untuk ukurannya ya. Bukan artinya gaun ini lebih kecil dari ukurannya, tapi ini terlalu kecil untuk ukurannya. Seperti itu. Terus, boleh ya, silakan. Berarti ada perbedaan sebenarnya kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris, kalau menggunakan kata terlalu itu tidak lagi masuk ke dalam superlatif atau comparative degree. Karena kalau di bahasa Inggris yang terlalu itu artinya saking terlalunya sehingga tidak bisa misalnya the water is too hot to drink, terlalu panas untuk diminum, artinya saking panasnya tidak bisa diminum, atau too expensive to buy, terlalu mahal untuk dibeli.
Nah, kalau di sini apakah maksudnya juga misalnya terlalu jelas untuk disebutkan? Ini mungkin maknanya mungkin beda ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini masih masuk isim tafdil ya. Ya, kalau bahasa Arab itu masih masuk ke dalam isim tafdil ya. Tafdil ya. Betul. Nah, cuma kalau di dalam bahasa Inggris itu kan konstruksinya dia menggunakan to plus adjektif ya. Plus to, ya. Kemudian ada to lagi plus verbnya kan. Ya. Nah, the water is too hot to drink. Berarti kan air ini terlalu panas untuk diminum. Nah, itu memang konstruksi seperti itu ya, to plus adjektif plus to plus verb ya. Tapi to yang pertama itu kan to-nya panjang ya. Ya, itu. Begitu. Nah, ini tidak lagi masuk ke dalam kategori yang comparative degree itu kalau memang konteks dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Arab nah masih dalam apa namanya bingkai isim tafdil kira-kira begitu. Hanya mungkin beda walaupun bentuknya sama audhu plus min. Nah, hanya ini diartikan terlalu karena mungkin setelah min itu kan ada an plus mudhari begitu. Entah mudhari'nya itu majhul ataupun maklum begitu. Pasif ataupun aktif. Seperti itu Pak Aim. Ya. Oke, pada contoh terakhir bentuk komparatif tetap dapat kita alihkan dengan bentuk yang sama dalam bahasa Indonesia. Perhatikan yang yaitu dengan arti kata lebih ya. Nah ini ya ini bisa juga artinya ini ya lebih ya. Perlu juga diketahui bahwa bentuk komparatif atau superlatif dalam bahasa Arab ada juga yang tidak dimaksudkan sebagai komparatif atau sebagai superlatif, tapi bentuk ini berfungsi sebagai penegas saja dalam kalimat. Nah, terkadang secara bentuknya itu isim tafdil ya, tapi secara maksudnya itu kan penegas begitu ya. Penegas. Misalnya di sini ada contoh khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah mereka yang paling berguna bagi orang lain. Jadi kita tidak menerjemahkan di sini sebaik-baik manusia mereka yang penolong-penolong bagi apa yang sebermanfaat-manfaat bagi manusia. Jadi di sini bukan untuk perbandingan. Karena Abu Bakar afrosan nas. Abu Bakar merupakan orang yang paling kuat firasatnya. Afrosan nas. Afrosu. Ya, afrosu. Farosa efrosi itu maksudnya firosa. Berfirasat begitu. Karena Abu Bakar ini dikenal hampir rata-rata ya al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. Para sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang dijanjikan oleh Nabi akan masuk surga itu hampir rata-ratanya adalah mereka ini para politikus ya Bapak Ibu. Para politisi di zamannya ya. Di era kenabian mereka yang 10 ini adalah majelis mustasyarnya Nabi begitu. Dan mereka memiliki pandangan-pandangan politik yang cukup lumayan bagus begitu ya. Nah, jadi kalau kita sebut Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, misalnya Ali bin Abi Thalib, atau Talha bin Zubair, lalu kemudian Talha bin Abdullah, Zubair bin Al-Awam, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian lagi namanya siapa Abu Ubaid Al-Jarrah. Nah ini bisa dikatakan bahwa mereka ini adalah para politisi di masanya, itu pemimpin militer dan juga politisi ya, termasuk orang-orang yang sering dimintai Nabi pendapatnya
soal perang, soal apapun begitu. Nah ini. Nah, tapi dari 10 orang ini, kira-kira yang paling kuat firasatnya, yang mampu membaca karakter manusia beserta itu adalah Abu Bakar As-Siddiq begitu. Nah, ketika ada orang nggak mau bayar zakat begitu ya. Ketika Nabi wafat, beberapa suku Arab ya mulai berdatangan ke Madinah menawarkan kepada Abu Bakar, tidak mau lagi membayar zakat, tapi kami masih tetap sholat katanya. Masih tetap sholat. Nah, Abu Bakar sebenarnya udah bisa membaca itu. Oh, zakat ini kan simbol ketundukan kepada suatu negara gitu ya. Artinya kalau seandainya suatu suku tidak lagi membayar zakat, berarti dia tidak tunduk pada negara yang baru didirikan begitu, yakni Islam. Nah, karena itu Abu Bakar kemudian berselisih pendapat kan dengan Umar bin Al-Khattab. Kalau Umar bin Al-Khattab biarkan sajalah orang yang nggak bayar zakat itu gitu kan. Nah, nanti baru setelah kita kuat kita perangi mereka begitu. Abu Bakar nggak tendeng aling-aling, langsung saja. Yang nggak bayar zakat, walaupun dia sholat, kita perangi gitu ya. Nah, ternyata di situ kalau seandainya ya, ternyata benar itu firasat Abu Bakar itu, ketidakmauan mereka untuk bayar zakat itu adalah bentuk mereka ingin memisahkan diri dari negara Madinah begitu. Nah, ini Abu Bakar karena memang ahli strategi perang dan juga kemudian mampu membaca perilaku politik suku-suku kesukuan ya, karena memang beliau lama hidup dengan mereka, jadi ketajaman analisis politiknya luar biasa begitu. Dan sampai sekarang bayangkan kalau seandainya pembunuh zakat itu tidak diperangi, kita tidak tahu Islam tidak mau membayar zakat itu diperangi di era Abu Bakar ini. Nah, makanya di situ ada pengertian murtad ya. Nah, kata murtad ini di era Abu Bakar itu diidentikan dengan mereka-mereka yang tidak mau lagi tunduk pada kekuasaan politik di Madinah begitu ya. Itu disebut namanya murtad politik ya. Kalau di Indonesia contohnya KKB lah misalnya. Itu KKB. Nah, kalau dulu ini kan suku-suku yang tidak mau tunduk pada kehendak Quraisy ya. Nah, ini bisa dibilang tidak ada rasa nasionalismenya, nah, itu yang diperangi oleh Abu Bakar. Nah, kalau sekarang istilah murtad ini kan ya istilah murtad diidentikan dengan ya yang berbau agama ya, lebih lekatnya kira-kira begitu. Orang yang pindah agama, nah itu murtad sebutannya. Apakah dibunuh atau tidak? Wah, itu di kalangan para ahli fikih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kita baca secara kesejarahan perilaku Nabi itu terhadap orang yang murtad, kalau orangnya itu hanya sekedar ya pindah agama, itu nggak dibunuh, ya biasa saja begitu ya. Tapi kalau ada orang Yahudi masuk Islam, kemudian ingin mengetahui dalamannya Islam, setelah tahu mereka murtad, keluar lagi dari Islam, balik lagi ke keyahudiannya, ngasih tahu orang Yahudi tentang kelemahan umat Islam dan lain-lain. Nah, kalau kata Nabi tegas dalam konteks ini, faktuluhu, bunuh aja itu orang, gitu ya. Harus dibunuh. Ya karena kan rahasia keamanan negara kan nggak boleh bocor ke tangan musuh, bisa gawat begitu di masa itu ya, ya
hukuman yang terbaik untuk yang orang seperti itu, pengkhianat seperti itu ya harus dibunuh begitu. Tapi kalau untuk orang yang sekedar murtad saja tanpa ada embel-embel politik itu ada macam-macam ya perilakunya. Ada yang langsung dibebaskan, tidak masalah begitu. Seperti kasusnya Rasulullah itu pernah punya istri yang suaminya murtadnya ke Kristen. Nah, kalau nggak salah Ummu Habibah. Ummu Habibah punya suami namanya Abdullah bin Jahash. Nah, ini di masa awal Islam, suami istri ini mereka pindah ke mana itu? Ethiopia ya, ke Habasyah. Nah, di sana kan pemeluknya hampir mayoritas Kristen begitu. Nah, ini para sahabat awal Nabi ini mereka. Nah, sebagian diantaranya, salah satunya yang terekam dalam catatan sejarah, Abdullah bin Jahash itu setelah pindah ke Habasyah malah masuk Kristen begitu di situ. Jadi dia melepas keislamannya ya. Itu sahabat Nabi awal itu yang murtad itu Abdullah bin Jahash. Tapi Nabi tidak mengapa-apakan, artinya tetap membebaskan begitu ya. Begitu. Demikian juga ada di kasusnya di beberapa kasus tertentu ya. Nah, ada juga periwayat hadis Nabi itu di dalam Sahih Bukhari. Ya ini kira-kira masih semasa dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Namanya kalau nggak salah siapa itu? Qais bin Malik Al-Ashtar kalau nggak salah ya. Nah, beliau ini murtad juga itu. Murtad juga. Nah, tapi kemudian balik lagi ke negara Islam dan meriwayatkan hadis yang pernah beliau dengarkan sewaktu Rasulullah masih hidup. Tapi di era Abu Bakar dia murtad begitu ya, kemudian balik lagi ke Islam. Nah, kalau nah itu ada itu hadisnya, ada beberapa hadisnya itu 3 atau 4 itu di dalam Sahih Bukhari. Itu tidak diapa-apain itu. Tidak diapa-apakan. Ya, beliau hanya ini saja sih ada yang tidak diapa-apakan, ada juga yang kalau misalnya melawan itu dibunuh begitu. Nah, tentu diskursus membunuh ini kan tergantung pada logika zaman di era itu begitu. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan silakan disampaikan saja. Kalau tidak ada kita lihat di sini. Walaqad kanu apa di sini ada aktsaru iltizaman. Nah, ini artinya juga lebih banyak berpegang pada ajaran-ajaran Islam. Aktsaru ta'akkulan. Nah, lebih banyak menggunakan akal ya. Aktsaru ta'akkulan fi jami' umurihim. Boleh tanya? Silakan Ibu, silakan. Kata Ustadz tadi kalau asyaddu itu kan huruf berikutnya kan 4 ya Ustadz. 4, 5 atau 6. Oh iya, tapi kalau dalam ayat Al-Quran itu kok ada kulna rujahan nama asyaddu harro. Kan harro kan 3 apa 2 itu Ustadz? Itu asyaddu pakai asyaddu tuh Ustadz. Asyaddu harro ya. Iya. Oh iya. Nah, ini memang di dalam Al-Quran juga ada beberapa yang memang pengecualian ya sebutannya. Ya, bahasa Arab ini kan sebenarnya kan dia diambil dari kala Al-Quran, hadis, kalamul Arab, kemudian dirumuskan, kira-kira seperti itu. Dirumuskan
kaidah-kaidahnya begitu. Nah, dalam perumusan kaidah-kaidahnya ini terkadang ada beberapa di antaranya yang tidak memasukkan tidak mengadopsi atau apa namanya? Mencakup kalamul Quran misalnya seperti itu ya. Kayak dalam bahasa Arab itu misalnya kayak wawul atof itu ya kegunaannya. Wawul atof itu kalau sebelumnya fi'il maka setelahnya fi'il. Sebelumnya isim, setelahnya isim begitu. Tapi ada di dalam Al-Quran yang enggak ngikutin seperti itu. Misalnya kayak di Al-Baqarah itu ayat 61 kalau nggak saya. Innalladzina amanu. Nah ini kan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin begitu. Di situ kan innalladzina amanu. Oke, di situ ada alladzina amanu. Kira-kira kalau ya fi'il lah ya. Walladzina hadu. Fi'il juga. Tapi kenapa enggak walladzina tanassaru begitu ya? Tapi wan nasoro malahnya. Ya, jadi setelah waw itu kan isim. Padahal sebelumnya misalnya fi'il kira-kira begitu. Kemudian setelahnya lagi wasobiin. Ini lebih ini lagi begitu kan. Jadi waw di sini kok enggak ini sih enggak sesuai dengan kaidah ya. Kalau sebelumnya isim maka setelahnya isim. Sebelumnya fi'il, setelahnya fi'il. Misalnya dorobtu atau misalnya akaltu wasallaitu wa bla 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 gitu. Di situ kan ada wa yang menunjukkan arti bahwa sebelum waw dan setelahnya itu kan harus setara begitu, harus setara. Nah, demikian juga pada konteks tadi ya, asyaddu qul naru jahannam asyaddu harro begitu. Harusnya kan aharru ya. Kenapa nggak pakai aharru saja Al-Quran? Nah ini yang kebingungan saya menjawab itu ya. Nah, itu kan jadi kata asyad. Gayanya memang begitu. Tuhan berkehendak begitu. Iya. Nah jadi yang seperti ini kan kayak asyaddu harron ini kan paling tidak kaidah nahwu yang sudah ada mungkin belum mengadopsi yang seperti ini. Atau ya bisa juga sudah mengadopsi, mungkin bisa dikatakan ini pengecualian ya. Seperti kasus yang sebelumnya juga yang innalladzina amanu bisa jadi itu adalah pengecualian kira-kira begitu. Seperti itu mungkin ya Bu yang bisa saya jawab. Satu lagi Ustadz kan ya. Isim tafdil itu kan wazannya af'alu ya Ustadz. Tolong ke atasin sedikit Ustadz. Ya stop. Nah itu kan kanat aksoro. Nah itu kenapa Ustadz aksoro Ustadz? Oh ini kanat berarti kana plus hia kan. Kana itu ya predikatnya ya lah ya. Hia itu adalah isimnya, isim kananya. Berarti kalau aksoro itu adalah khobar kana. Kalau khobar kana berarti kan harus mansub. Jadi dia mu'rob ya berarti ya, isim tafdil itu mu'rob juga ya Ustaz? Iya. Nggak mabni, nggak harus aksoru gitu-gitu. Iya, kira-kira masih masuk mu'rob lah ya. Mu'rob ya, iya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Oke. Nah, di sini ada practice ya. Ada latihan mungkin Bapak Ibu. Kalau ada yang mau menjawab yang pertama ya. Ya.
Di sini ada inna. Setelah inna berarti harus mansub ya. Mansub. Tapi ternyata setelah inna ini ada alif ta. Ya, alif ta berarti kan jamak Muannas salim. Muannas salim. Kalau isim inna berarti harus kasroh. Secara i'rab. Kasroh. Ya, harus mansub. Isim inna kan harus mansub ya. Ya, terus karena jamak taksir. Jamak taksir. Ini harus kasroh. Ya, berarti apa ini? Inna mu'allafatil imam. Imamnya menjadi imamu apa imam? Ini mudhaf ilaih. Oh, inna mu'allafatil imamil Ghazali aksaru. Betul. Aksaru min antahso tuhso betul. antuhso mimma ja'alahu min akbaril ulama'i asaron ya Ustaz. Ala tarikhil fikril islami. Betul. Nah, di sini kita menemukan akbar al-ulama. Isim tafdil tadi yang seperti yang saya jelaskan ya. Isim tafdil kalau setelahnya adalah huruf 4. Ini maksudnya bukan. Bentuknya mudhof ilaih, di mana mudhof ilaihnya diisi oleh jamak taksir, jamak pokoknya ya. Nah, itu di sini ada tamyiz. Oke, berarti mu'allafat apa ini Bapak Ibu? Karya-karya ya. Karangan ya Ustaz. Karangan atau karya-karya. Mu'allif, karangan, karya. Mu'allafat, kalau mu'allif kan pengarang. Kalau mu'allafat karangan. Karya-karya. Sesungguhnya karangan Imam Ghazali lebih banyak dihitung. Nah, oke, sampai sini dulu mungkin. Kita balik lagi ke teori yang di atas. Di sini. Nah, kan tadi ada aksaru min antuhso. Nah, berarti ini artinya apa? Berarti kalau ada aksaru min an plus fi'il mudhari. Nah, artinya begini. Oh, terlalu. Oke. Belum bisa menggunakan. Oke. Aksaru min antuhso. Antuhso itu hasoyasi kan menghitung ya. Khusia yuhso berarti dihitung. Nah, berarti aksaru min antuhso apa itu? Banyak sekali. Terlalu banyak. Untuk diperhitungkan, untuk dihitung. Untuk dihitung, betul. Nah, jadi karya-karya Al-Ghazali banyak terlalu sekali. banyak untuk dihitung. Ya kira-kira banyak sekali lah. Terlalu banyak untuk dihitung. Ada sekitar 500 lebih itu karya. Masya Allah. Produktif memang beliau ini. Taunya ihya saja saya. Ada itu ada Ma'arijul Quds, ada Jawahirul Quran, ada apa lagi tuh? Mishkatul Anwar. Oke. Mimma ja'alahu min akbaril ulama atharon. Mimma ini artinya adalah sehingga. Sehingga menjadikan beliau. Menjadikannya. Beliau ulama paling besar. Paling besar apanya? Nah ini kan kita tanya tuh. Asaron. Peninggalannya, ya Ustaz. Ya, pengaruhnya. Pengaruhnya. Dalam sejarah pemikiran Islam. Ya. Dalam sejarah pemikiran Islam. Betul ya.
Nah, yang nomor 2 mungkin kita lewati saja ya Bapak Ibu. Ini memang agak ribet teksnya. Begitu. Kita langsung ke nomor 3. Mungkin ada yang mau menjawab. Yo, Bu Syarifah, Bu Sabihah, Pak Uce, Pak Mahmud. Wah, tuh kok pada diam. Wah, oke, Pak Uce, silakan. Apa ini? Inna Ya. Inna akhlak. Ya, inna berarti ya. Inna akhlak. Ya. Ya akhlakiyat ya. Iya. Akhlakiyatul hiwar ya. Iya, hiwaroriru. Hiwari. Oke, inna akhlaqiyatil hiwari, betul. Fil islami. Betul. Aktsaru ihtiraman. Betul. Mimma kanat fil gharbi. Fil gharbil masihi. Fil usuril wusta. Fil usuril wusta, betul. Akhlakiyat ini etika. Al-hiwar dialog. Nah, kira-kira apa ini terjemahannya? Sesungguhnya etika dialog di dalam Islam mengandung lebih banyak, berarti mengandung lebih banyak penghormatan, gitu ya, ihtiraman dari apa yang Gharbil Masih di masa Masehi ya. Di masa Barat. Oh, di masa Barat. Kristen ya. Ya, di masa fil usul wusta, berarti di abad pertengahan ini ya. Betul. Fil usuril wusta. Di abad pertengahan. Nah, ini aksaru ihtiraman artinya lebih terhormat. Gitu. Oke, betul ini. Inna akhlaqiyatil hiwari. Sesungguhnya etika dialog fil islami dalam Islam aksaru ihtiraman lebih terhormat. Mimma kanat fil gharbil masihi daripada ya etika yang ada di Barat yang Kristen. Fil usuril wusta di era di abad pertengahan. Itu kalau bacanya fil usuril wasati boleh nggak Ustadz? Nanti artinya moderat, Ibu, wasat. Iya. Kan ada Islam wasatiyah. Nah, itu moderat jadinya. Oh gitu. Ya karuan memang moderat itu kan yang tengah-tengah juga ya. Tengah-tengah, iya. Moderat. Surah Wusto. Ya, al-wusta itu artinya ya, abad pertengahan. Gitu. Ini bisa juga dibaca al-wasati, tapi mungkin kalau al-wasati, maka bukan hanya nggak lazim, tapi juga tidak sesuai dengan kaidah gramatikalnya. Al-unsur kan jamak taksir. Oh ya. Kalau jamak taksir, kalau ini misalnya dibaca muannas berarti. Ya, muannas. Al-wasati. Al-wasati. Itu sifat. Sifat. Jadinya jamak taksir ketika disifati. Banyak juga ya, wasatiyah ya. Oh. Nah, wasatiyat. Isim mufrad muannas. Nah. Iya, iya. Wusto. Nah, tapi al-wusto ini sebenarnya adalah isim tafdil yang berbentuk muannas dari ausat. Ausat. Ausatu. Ya, tengah-tengah, ausat. Asyarq al-ausat. Timur tengah. Nah, tapi kalau itu dijamakan kan fil unsuri jadinya al-wusta. Wusta itu jadi bentuk muannas daripada ausat. Ya. Berarti kalau afdol musannanya apa? Muannasnya apa itu?
Wusto ya berarti fudla. Ya. Jamilun ajmalu. Ajmalu jadi jumlah begitu. Sama dengan fakazdzaba bil husna ya. Nah, itu al-husna. Ahsan. Bil husna. Betul ya. Nah, itu namanya adalah bentuk ini. Yang bentuknya itu adalah apa ya namanya? Isim tafdil yang muannas begitu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan yang nomor 4. Ada yang mau baca mungkin? Pada ngantuk, Ustadz. Ya, Saya saya coba baca Ustadz nih. Oh, Pak Mahmud. Ya, Silakan. coba nih. Gimana bacanya nih? Innal musliminal mutrafina la asyaddu adawatan ala ikhwanihim fid dini mimma ala a'daihim min ghairil muslimina. Oke. Ini dibacanya adalah al-mutatorrifin. Oh, Al-mutatorrifin. Dari tatorrofa, ya tatorrofu, tatorruf, mutatorrif. Artinya ekstrim, betul. Innal mutatorrifin. Ya, innal muslimin. Sesungguhnya. Nah, bagaimana nih terjemahannya, Pak Mahmud? Sesungguhnya Muslim ekstremis itu lebih keras permusuhannya kepada saudaranya seagama daripada terhadap musuh-musuhnya yang di luar Islam. Ya, daripada musuh-musuhnya di luar Islam. Islam, di non-Muslim ya. Gitu ya, ini dari sejak zaman dulu seperti itu. Yang Khawarij itu kan mereka kalau ke orang Kristen itu, wah itu, jadi ceritanya ada apa namanya, lewat orang Kristiani melewati orang Khawarij begitu. Nah, ketika lewat itu, wah dibiarkan sajalah. Gitu. Karena dia akan agama, mereka ahlul kitab. Mereka ini adalah ahlul zimmi yang perlu dilindungi dan lain-lain. Ketika ada muslimah di luar kelompok mereka, itu sedang hamil, di perutnya itu dirobek-robek ya Bapak Ibu. Sangat serem sekali. Itu ada ini, kasus ada ini. Keterangannya itu di kitab apa saya lupa. Gara-gara apa Ustadz? Ya yang penting kalau Khawarij kan yang selain kelompok mereka kafir. Oh. Nah, halal siapapun darahnya gitu, halal darahnya. Halal darahnya. Siapapun di luar kelompok mereka walaupun muslim kafir. Karena apa? Karena muslim di luar kelompok mereka, mereka berhukum dengan hukum selain hukumnya Allah. Ya. Masya Allah. Nah, ini kalau ribet kalau kayak begitu. Iya. Nah, makanya ini lebih ini. Ya, di Suriah juga kan kasusnya sama. Syekh Ali Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti itu juga mati di tangan umat Islam sendiri ya, yang ekstremis. Kita nggak tahu itu apa mungkin desain Amerika atau apa ya. Ya, mungkin ada sedikit kerjasama kali ya. Amerika itu punya misi mengobak-abik Timur Tengah itu satu dengan dua cara, dan dua-duanya ini juga menguntungkan mereka. Ciptakan muslim-muslim liberal. Nah, itu di umat. Nah, jadi dibiayailah mereka ini muslim-muslim liberal ini. Nah, selain itu ciptakan lagi muslim-muslim ekstremis. Nah, di satu sisi dia yang liberal ini toleransi antar umat beragama bla bla bla. Itu kan wajah Amerika banget yang ini.
Nah, tapi di sisi lain, nah, untuk memenuhi kepentingan mereka supaya dapat minyak dan lain-lain, itu kan menggunakan Islam ekstremis ini. Bisa, ya ada banyak itu kan yang berita-berita itu dari Al Jazeera atau dari apa, yang mana ya, tentara Amerika itu membiayai itu katanya ya. Tapi Allah alam sih seperti itu. Oke, nomor 5 ya Bapak Ibu, silakan mungkin. Ada yang mau? Ayo Bu Syarifah, muncullah. Sepertinya ada yang salah itu Ustaz, kalau nomor 5 itu Ustaz. Oh iya, di mana? Kalau menurut hadis itu, Inna aksara. di dalam hadis itu inna aksara munafiki ummati. Betul ya. Ummati ya. Oh iya, betul-betul ini masalah ini. Salah tempat iya-nya. Iya-nya nggak hilang. Iya-nya hilang, betul-betul. Ya, mungkin ada yang mau membaca? Itu terakhirnya apa Ustaz? Qoro'ihim. Kurro. Oh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi alladhi rawahu Ahmad ya, Ustaz. Rawahu Madu ya. Oh, Madu ya. Oh, rawahu Ahmadu fi musnadihi inna aktsara munafiki ummati qurra'ihim ya. Kurro. Tasdid enggak teroknya atas. Iya, betul. Karena jamak dari qori'un, qori'ani, kurro'un. Munafikinya ada ya-nya, Pak Mahmud. Iya, ada ya-nya juga. Itu kan idhofah ya. Dari munafiqina kan? Iya. Ketika didhofatkan ke dunia hilang, betul. Dari aksaru. Ya. Nah, bagaimana ini penerjemahnya, Syarifah? Apa ini Bu Ramlah? Gampang bagi Bu Mas Syarifah. Ya. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam apa musnadnya ya. Dalam musnadnya, inna sesungguhnya kebanyakan atau terlalu banyak atau apa ini? Kebanyakan orang munafik umatku itu para apa ya? Pembaca para qori ya. Oh, para qori ya. Masya Allah, apa iya? Di akhir zaman. Ini naudzubillah. Ya, inna aksaru munafiqi ummati qurra'uhum. Sesungguhnya kaum munafik umatku yang paling banyak. Yang paling banyak gitu ya. Ya. Di antara mereka itu apa? Qurra'uhum. Kalau baliknya ke umat itu maksudnya qurra'uha ya Ustaz ya? Iya. Maksudnya betul. Qurra'uha maksudnya kan kalau umati. Tapi kalau ini baliknya ke mana? Aksaru kali. Kembalinya harusnya baliknya ke umati ini Ustaz. Iya. Baliknya ke yang ke umati. Bukannya ke munafik, ke orang yang munafik. Kalau dalam Al-Quran kan biasanya kan ya, kalau ummah biasanya pakainya muannas ya. Qad khalat min qablikum. Ya. Ya, qad khalat apa itu ya? Qablihir rusul. Oh ya, yang ada umat-umatnya itu ya. Qad khalat ummatum min qablikum atau apa begitu. Nah, biasanya itu ya. Jadi kemungkinan besar ini hum di sini balik lagi ke yang munafiki itu. Munafiki ummati. Nah, itu secara konstruksi keseluruhannya. Orang-orang munafik dari kalangan umatku yang paling banyak
itu adalah para qori'nya, para qurra'nya begitu. Para qurra di sini mungkin kalau kita pakai konstruksi di era kenabian, itu mereka yang bisa baca tulis. Nah, tapi pemaknaan selanjutnya ya, mungkin di era Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Nah, qurra ini ya mereka yang hafiz itu, hafiz Quran. Kemudian punya suara bagus begitu ya. Yang ahli tilawah. Ahli tilawah. Masya Allah. Nah, tapi bisa juga ini ke ustadz-ustadz begitu ya. Wah, ini juga teguran buat saya yang jadi ustadz. Munafiknya kenapa Ustaz? Ngomong doang gitu ya? Ngomong bisa doang. Bisa jadi kalau ngomong nasihatin orang mah bisa lah. Kalau nasihatin, ayo mari kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wah, sayanya sendiri kan ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, ini makanya kan kalau saya gemeteran kalau di ini untuk khutbah Jumat itu, aduh ini nasihatin apa ini. Kadang galau ya. Orang biasanya kadang khutbah Jumat itu kan kadang dadakan itu. Itu. Berbuat baiklah pada istrimu, padahal di rumah marah-marah mulu. Itu. Ya. Jadi munafik. Ya macam-macam ya, Bang. Ya ada mungkin kalau sekarang ya ustadz yang bertarif begitu ya. Bertarif. Kalau saya dulu waktu jadi mahasiswa itu ini apa? Saya lihat itu kan ya saya sendiri juga bagian dari itu sebenarnya. Karena dia mahasiswa kan yang butuh duit ya, lapar dan begitu. Jadi imam misalnya kan lumayan itu kalau di masjid, jadi imam di Masjid Fatullah saja kan dapat itu 300.000, 700.000. Padahal cuma modal ini doang. Modal suara. Modal suara. Iya, naudzubillah. Masya Allah. Ngeri ya berarti ini yang nomor 5 ini. Iya, ngeri nih. Iya, kalau ini kayak yang hafiz di Jakarta. Kalau kita misalnya di Jakarta itu saya kira seorang hafiz itu makmur ya. Makmur. Ya teman saya aja yang kalau bulan puasa, ramai itu di ngimamin di masjid ini, di masjid itu. Gitu ya. Dan sebulan itu bisa dapat 20 juta. Alhamdulillah. Rezekinya ya, yang hafiz begitu. Masya Allah. Tapi kan kalau niatnya melenceng kan jadi ya munafik begini nih, aduh. Agak ribet ini. Benar-benar kritikan luar biasa ini. Pedas juga ini di sini. Ya. Masuk menjual ayat Allah bukan itu ya? Enggak berani saya. Harga yang murah. Iya. Itu kan ada di ayat Al-Qur'an. Itu yang ini ya bertarif gitu ya. Iya. Ada Ustaz bertarif. Saya juga menemukan kalau menurut saya itu tergantung ya Bapak Ibu. Tergantung masalah tarif itu. Ada ulama hadis terkemuka itu karena dia miskin tapi banyak hadisnya itu. Kalau dia ngajar dia minta uang dulu. Saya kamu mau kasih saya berapa? Orang keluarga saya belum makan gitu kan. Ada itu sehingga ada ulama lain yang bilang, wah ini harus dijarah ya. Dinilai negatif. Dhaif nih harus hadisnya. Ya, gimana ini orang dia belajar hadis juga kan butuh modal, itu kan harus keluar kemana-mana. Balik lagi ke rumahnya ngajar hadis. Tapi umat malah nggak ngasih dia uang gitu kan. Iya. Kan kasihan juga. Keluarganya kasihan juga Ustaz. Nah dia dinilai itu kontroversial itu kalau di dalam buku-buku hadis itu. Buku-buku jarah wa ta'dil ya. Ada yang bilang oh ini dhaif orangnya gitu ya. Padahal kuat itu secara hafalan. Cuma karena ada satu sifat yang mengganggu kredibilitas keagamaan dia. Yakni dia ngambil tarif itu. Ketika mengajarkan hadis itu di ini jarah begitu.
Tapi ada ulama lain juga yang menyebut ya secara hadis-hadis sih sahih gitu. Cuma jadi kalau ulama hadis itu jangankan begitu, kencing berdiri saja itu, ini jangan terima nih hadis dari orang dia. Ini nggak sesuai etika ini gitu. Walaupun hadisnya memang berselisih pendapat. Jadi lemah ya Ustaz, sebagai perawi hadis dia cacat ya, tidak adil. Ya, tidak adil namanya ya. Adil itu urusannya tentang kefasikan, tentang etika beragama lah kira-kira. Seperti itu. Masya Allah. Agak susah ini. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan insya Allah di minggu depan ya Bapak Ibu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.